Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Pastikan kabar luar biasa. Kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan membaca satu ayat dari firman Allah. Dan saya percaya ayat firman Allah ini akan mampu memberikan semangat, dorongan, motivasi bagi kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam berbakti, beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa, bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Bapa kalau kami boleh ada, kami boleh bangun, kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru dengan tubuh yang sehat kuat. Ini kami percaya bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua ini adalah pemberian Tuhan dalam hidup kami semua. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau datang kepadamu, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah Tuhan dan urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah yang akan saya baca pada pagi hari ini saya ambil dari suratan Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat judul perikop dari Filipi pasal 3 ini, judulnya adalah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Saudara, di dunia ini tidak ada satu kebenaran yang bisa membawa manusia pada keselamatan. Tidak ada kebenaran yang bisa memperbaiki akhlak, moral, karakter pribadi dari satu bangsa atau dari satu keluarga atau dari satu pribadi. Ya, tidak ada satu kebenaran yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu kebenaran yang bisa memerdekakan manusia dari belenggu dosa selain kebenaran Tuhan, kebenaran Allah yang ada di dalam Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Itulah kebenaran yang bisa memerdekakan dan bisa menyelamatkan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus dia menceritakan bagaimana latar belakangnya, kehidupannya sebelum dia menjadi murid Tuhan, sebelum dia menjadi Rasul Kristus. Dia adalah seorang pemimpin atau dia adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi yang paling giat sekali dalam memburu orang-orang Kristen. Karena dia punya keyakinan kepada Taurat. Dia punya keyakinan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham,
Ishak dan Yakub. Dia adalah orang yang paling kokoh dan kekeh dalam mempertahankan Taurat, dan sehingga menganggap orang-orang pengikut Yesus adalah sesat dan harus dibinasakan. Tetapi dalam perjalanannya dia waktu menuju ke Damsyik ingin membinasakan orang-orang Kristen di sana, maka di tengah jalan Tuhan menangkap dia. Haleluya. Dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang dulunya dia adalah anti orang Kristen, anti pengikut Yesus, dia pengolok bahkan pembunuh. Tapi ketika dia menjadi rasul Kristus, dia dibenci, dia diolok, bahkan dia dianiaya, dia dikejar-kejar, bahkan saudara akhirnya dia menjadi syahid. Saudara, ayat 8 dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ayat ini didahului dengan satu kata, yaitu malahan. Ya, malahan kalau saya baca dalam kamus bahwa sesuatu yang bertambah, sesuatu yang maknanya yang sebaliknya, ya, sebaliknya atau semakin. Misalnya satu contoh, setelah orang itu minum obat, bukannya membaik, bukannya sembuh, malahan semakin berat penyakitnya. Nah, demikian. Ketika Paulus dia berbicara tentang latar belakangnya, kebanggaannya sebagai orang Ibrani disunat pada hari 8, kemudian dia dikatakan soal kegiatan dia adalah penganiaya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, sesuatu yang dia banggakan, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membuat namanya besar, malahan dia katakan dianggap rugi. Bahkan dalam ayat terakhir dia katakan dia anggap sampah. Ya, sampah artinya tidak berguna, tidak berarti. Nah, ini saudara-saudara, ya. Malahan dia katakan kuanggap rugi. Jadi segala sesuatu yang tadinya dia anggap menguntungkan, membanggakan, mengharumkan namanya, malahan dia anggap rugi setelah dia mengenal Yesus. Artinya segala kebanggaannya, masa lalunya, backgroundnya gak ada artinya lagi dibanding dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang untuk mendapatkan Kristus, dia harus rela melepaskan segala sesuatu yang dia banggakan, yang dianggap menguntungkan. Sepanjang kita mempertahankan apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap menguntungkan, kita tidak akan pernah memiliki Kristus. Nah, beberapa poin yang dapat saya sampaikan di sini, saudara-saudara, ya. Dia katakan pengenalan akan Kristus Yesus lebih berharga, lebih mulia, lebih beruntung, lebih tinggi nilainya dibanding dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ya, karena Kristus, Paulus, dia telah kehilangan segalanya. Mengapa saya katakan kehilangan? Karena dia sudah buang. Ya, dia sudah buang. Karena Kristus, Rasul Paulus menganggap semua yang dia miliki sia-sia, tidak ada gunanya. Ya, kedudukan, pangkat, ya, harta, kekayaan, ya, reputasi, kalau itu kita peroleh di luar Tuhan, Paulus katakan sia-sia. Sia-sia artinya gak ada gunanya. Ya. Dan dia katakan memang, ya, untuk memiliki Yesus secara utuh. Saya katakan, ya, memang seorang kalau ingin memiliki Yesus secara utuh,
dia harus mengosongkan dirinya dari segala atribut-atribut yang berbau duniawi, dari segala kebanggaan yang bersifat duniawi atau materi. Ya, dia harus mengosongkan diri atau mengesampingkan, ya, menjadi sesuatu yang bukan utama lagi, sesuatu yang tidak harus diprioritaskan. Ya, kita perlu materi, perlu harta, kekayaan, tapi itu bukan menjadi prioritas lagi ketika kita sudah memiliki Yesus. Paulus mengesampingkan hal-hal yang berbau duniawi, ya, bahkan dia membuang, luar biasa saudara-saudara, ya, sesuatu yang tadinya dia perjuangkan melalui pendidikan di pendidikan teologia, tapi pada saat dia menerima Yesus, dia anggap semua itu sampah, dia anggap semua itu tidak ada gunanya, dia buang. Ya, kata Paulus itu sampah. Saudara, kita tidak perlu mempertahankan kalau itu tidak berguna, kalau itu sia-sia, kalau itu sampah. Sepanjang kita masih mempertahankan hal-hal keduniawian, ya, hal-hal ego, harga diri, gengsi, kita tidak akan pernah mendapatkan Yesus secara utuh. Tidak ada artinya, kata Paulus, dibandingkan Kristus. Ya, dibandingkan Kristus. Inilah saudara-saudara, Paulus menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Yesus bukan asal-asalan. Iman Paulus, keyakinan Paulus, kesetiaan Paulus, pengabdian Paulus tingkat tinggi, bukan ecek-ecek, bukan rendahan, bukan murahan. Kalau boleh saya katakan, dia menjadi murid Tuhan yang militan, ya, yang militan, yang tangguh, yang kokoh, ya, yang memiliki semangat tinggi, pantang mundur, pantang menyerah. Itulah saudara-saudara. Kenapa? Dia sudah melihat tidak ada kebenaran di dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan. Tidak ada kebenaran dalam dunia ini yang bisa memerdekakan. Tidak ada kebenaran dalam dunia ini yang bisa membawa seseorang masuk dalam kerajaan sorga kecuali kebenaran di dalam Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Tanamkan, meteraikan dalam setiap hati kami, dalam setiap pribadi kami. Biarlah firman Allah ini senantiasa kami renungkan siang dan malam, dan biarlah firman Allah yang kami dengar boleh kami hidupi, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan firman Allah pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan. Rendahkan diri. Lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.